Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, petani sawit gelar aksi minta Bupati Merangin untuk mengambil kebijakan terhadap turunnya harga tandan buah segar sawit di Kabupaten Merangin. Joko Wahyono, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Merangin, mengatakan kegiatan atas nama petani sawit itu dinamai aksi keprihatinan terkait larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Aksi tersebut bertujuan agar Bupati Merangin Mashuri menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya. Hal lainnya disampaikan agar Mashuri mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan sawit yang membeli sawit di bawah harga kesepakatan. Aksi tersebut melibatkan petani sawit dengan membawa truk TBS dengan sasaran kantor Bupati. Mashuri diminta untuk melindungi petani sawit yang meriang karena penurunan harga sawit antara 50 hingga 75% di Kabupaten Merangin. Kepada Presiden Jokowi, aksi itu juga meminta meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya, serta meminta Bupati mendukung distribusi MGS terkhusus yang subsidi BPD PKS di Kabupaten Merangin. Tak lupa juga meminta Bupati Merangin supaya memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan supaya melakukan investigasi ke PKS-PKS sehingga tidak secara sepihak menetapkan harga TBS petani, namun harus sesuai dengan penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi. Selain itu, petani juga meminta Bupati agar mendukung pendirian PKS dan pabrik minyak goreng petani di Kabupaten Merangin. Berita kedua, seorang ibu rumah tangga bernama Novia Rawati yang merupakan karyawan susu steril Yakult diduga menjadi korban hipnotis saat menjajakan dagangannya pada Kamis 12 Mei 2022 lalu. Akibatnya sepeda motor Matic Honda Beat yang dipakai korban membawa dagangannya raib di bawah pelaku. Insiden ini terjadi di kawasan perumahan yang berada di RT 16, Kelurahan Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi. Novia menjelaskan saat itu dirinya didatangi seorang pria ketika berada di simpang perumahan dan mengaku akan membeli semua dagangannya. Pelaku dengan berpenampilan sebagai satpam tersebut mengaku diperintahkan untuk membeli Yakult untuk acara yasinan yang ada di perumahan tersebut. Saat itu pelaku kemudian mengajak korban ke sebuah rumah mewah yang sedang ditinggal pergi. Tanpa banyak tanya, korban menurut dengan mengendarai sepeda motornya. Korban juga mengikuti pelaku yang berjalan kaki menuju ke rumah yang disebut pelaku rumah majikannya. Pelaku kemudian berpura-pura menelpon majikannya yang sedang belanja di pasar tidak jauh dari lokasi. Tanpa ragu dan prasangka buruk, korban memberikan sepeda motor tersebut kepada pelaku lengkap dengan Yakult dagangannya. Ia akhirnya sadar saat seorang pemulung mendekati dirinya dan menjelaskan rumah tersebut sedang kosong dan ditinggal pemiliknya. Kemudian salah satu warga keluar dan menjelaskan bahwa rumah tersebut tidak ada satpam dan kondisi sedang kosong. Hal tersebut sontak membuat korban kaget dan menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur pencuri. Novia mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Aksi pelaku juga terekam CCTV rumah warga tempat pelaku meninggalkan korban. Oke, Bu, apa harapannya Bu untuk Berita ketiga, Bupati Muara Jambi Hajah Masna Busro kembali menghadiri pengukuhan pemangku adat dan pelantikan ketua tim penggerak PKK 4 desa di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muara Jambi pada Selasa 17 Mei 2022. Dalam hari ini, kepala desa yang baru terpilih dalam ajang Pilkades 28 Maret lalu dilantik sebagai pemangku adat. Kades ini mendapat gelar sebagai Datuk Penghulu. Ada 4 kepala desa yang dikukuhkan sebagai Datuk Penghulu, yaitu Pematang Jering, Desa Sembubu, Desa Mendalo Darat, dan Desa Rengas Bandung. Pelantikan yang digelar di Desa Petang Jering itu juga dihadiri oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Husairi, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi, beberapa kepala OPD, dan ratusan masyarakat Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muara Jambi. Selain mengukuhkan Kades dan PKK, Bupati Muara Jambi juga melantik 5 anggota BPD Desa Sarang Elang Kabupaten Muara Jambi. Berita keempat, dalam perayaan Waisak 2566 BE di Wihara Sakya Kirti, Mandi Buddha Rupang juga merupakan bagian dari perayaan Waisak. Rudi Zhang sebagai Ketua Perkumpulan Umat Buddha Jambi menceritakan ritual Mandi Buddha Rupang atau Bandi Buddha. Dalam ritual Mandi Buddha Rupang, umat mengambil 3 canting air untuk memandikan Buddha.
Berita kelima, para calon peserta SBMPTN pada 16 Mei 2022 mulai berdatangan untuk mencari lokasi dan ruang ujian masing-masing. Universitas Jambi akan menyelenggarakan UTBK SBMPTN gelombang 1 pada 17 hingga 23 Mei 2022 mendatang. 3 lokasi ujian disediakan Unja untuk para peserta, satu diantaranya Unja Kampus Telanai, 3 ruangan yaitu Lab UPT Bahasa 1, UPT Bahasa 2, dan Lab TIK LPTIK 3, serta Unja Kampus Buluran 1 ruangan yaitu Lab ICT Fakultas Kedokteran. Rosiana asal Merlung bersama saudaranya hari ini sedang melihat lokasi ujian ditemani saudaranya. Ia akan mengikuti seleksi UTBK SBMPTN di Unja Kampus Telanai. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.